Baik, sekarang kita masuk ke biodiversity, keanekaragaman hayati. Bagian ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa chapter ya. Sekarang kita bagian yang pertama. Keanekaragaman tingkat genetik bisa kita lihat dari variasi genetik dalam satu spesies, misalnya ya, tingkat jenis variasi dalam suatu komunitas, tingkat komunitas, misalnya variasi komunitas dalam suatu daerah yang luas, misalnya negara. Jika tidak disebutkan secara spesifik, keragaman hayati merujuk pada keragaman jenis. Ya, nah kita lihat ini keragaman tingkat genetik, warna rambut misalnya, ya, jadi manusia yang hidup di dunia ini memiliki berbagai macam mode rambut ya, ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang pirang, ya, macam. Kemudian dari warna kulit juga warna putih, ya, ada yang sawo matang, kuning, hitam, gitu ya. Kemudian dari keragaman tingkat genetik yang lain, misalnya dilihat dari ukuran badan, ada yang sangat tinggi, ada yang pendek, ada etnis tertentu pendek, ya, ada juga yang etnis tertentu yang tinggi-tinggi. Gitu. Kemudian kita lihat juga ini hewan, semuanya namanya anjing, tapi bermacam-macam spesiesnya, ya. Nah. Kemudian ini lagi keragaman yang lain, kita lihat ya. Ini hewan buas memakan daging, ini memakan rumput, ini binatang pengerat ya. Dan kita lihat ada monyet yang hidupnya di pohon, ada juga yang burung ini yang hidupnya di air atau di laut. Dan kita lihat dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kayak ini kopi, anggrek ya. Jadi ini mungkin anggrek juga ada banyak ya yang di bawah. Nah, juga ini wilayah yang sabana ya, stepa yang lebih tandus dengan wilayah yang basah ya, yang banyak airnya. Ini yang ada di pinggir pantai, yang ada bakaunya, ini tidak ada bakaunya. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi biologi. Ini banyak cara mengklasifikasikan oleh beberapa ahli ya. Tapi sekarang kita akan melihat yang diklasifikasikan oleh Whitaker. Ini dibagi menjadi 5 kingdom: Monera, Protista, Plantae, Fungi, dan Animalia. Nah, ini yang mau kita lihat selanjutnya. Jadi Monera itu merupakan makhluk hidup yang terdiri dari satu sel, ya, prokaryotik, contohnya bakteri. Kalau Protista masih satu sel juga, jadi contohnya protozoa. Fungi ini sudah memiliki sel yang banyak, ya. Eukaryotik menyerap nutrisi, contohnya jamur. Plantae juga sudah memiliki sel yang banyak, contohnya tumbuh-tumbuhan, ya. Animalia juga sudah memiliki sel yang banyak, hewan dan manusia, ya. Kemudian ada juga yang diklasifikasikan menjadi 6 kingdom. Jadi bakteria, protozoa, chromista, fungi, plantae, dan animalia. Kita lihat ini yang kelanjutan dari Whitaker tadi. Contohnya ini yang Monera, yang makhluk-makhluk yang satu sel, ya. Selnya satu gitu, terdiri dari satu sel. Ini juga masih Protista juga masih satu sel.
amuba, ya, plasmodium, sporozoa, ya, masih satu sel. Kemudian ini contoh yang lain yang masih satu sel. Nah, ini kingdom dari fungi, ya, sudah memiliki banyak sel. Ya, ya. Ini kingdom Plantae, ya, contohnya. Dan ini kingdom Animalia, yang sudah bersel banyak. Dan juga ini contoh kingdom Animalia yang sudah bersel banyak. Ini yang hewan, ya. Ini tumbuh-tumbuhan, ini hewan. Nah, juga ini termasuk kingdom Animalia. Termasuk manusia juga tentunya, ya. Termasuk kingdom Animalia. Selanjutnya kita lihat hierarki kategori taksonomi, ya. Mulai dari life, domain, kingdom, phylum, kelas, order, family, genus, dan spesies. Jadi menurut para ahli, domain ini belum resmi digunakan. Kalau phylum ini digunakan untuk hewan. Kalau untuk tumbuh-tumbuhan disebut dengan divisi. Jadi di sini nanti ada dua nih, phylum atau divisi. Jadi kalau phylum untuk hewan, divisi untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, ini penjelasan ini tadi sama saja, ya. Phylum hewan, divisi tumbuh-tumbuhan, ya. Kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Kita lihat contoh klasifikasi manusia dengan simpase, karena ini yang paling dekat dengan manusia. Jadi kalau jenisnya Homo sapiens, simpase Pan Troglodytes, ya. Marganya Homo, marganya Pan. Ini yang bedanya di situ, ya. Sukunya Hominidae, sedangkan simpase Pongidae. Bangsa ini sama-sama primata, kelihatannya sama kita ini. Kelasnya Mamalia, phylumnya Chordata, kerajaannya Animalia. Lihat ukuran keragaman jenis, ya, banyak jenis dalam suatu komunitas. Ini apanya ini, ya, rumus-rumusnya mungkin kita tidak perlu bahas sampai sejauh itu, kita lewatkan saja. Ini contoh perhitungannya. Nah, lanjutkan saja. Bagi kita ini yang penting. Jadi jumlah spesies di dunia yang telah diidentifikasi insekta itu ada 791.000 jenis. Tumbuh-tumbuhan 248.500, fungi 69.000, protista 30.000, alga 26.900, bakteri 4.800, virus 1.000, dan binatang yang lain sisanya 281.000. Ya. Nah, ini bagian pertama, nanti kita lanjutkan ke bagian yang kedua.